apotik di Apotik Penggawa Farma. Berikut kami jelaskan beberapa tantangan di Apotik Penggawa Farma. Yang pertama, bagaimana cara mengelola stok obat di apotik agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan. Yang kedua, apa saja sih tantangan terbesar dalam pengelolaan apotik dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Yang ketiga, bagaimana proses pengadaan obat dilakukan secara efektif di apotik. Yang keempat, bagaimana cara memastikan obat yang dijual masih dalam kondisi kadaluarsa. Dan yang kelima, apa saja layanan tambahan yang dapat diberikan apotik selain menjual obat. Bagaimana cara mengelola stok obat di apotik agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan? Yang pertama, melakukan inventarisasi secara rutin. Inventarisasi adalah pengecekan jumlah fisik stok obat di gudang dan di etalase. Biasanya dilakukan harian, mingguan, atau bulanan secara rutin. Yang kedua, menganalisis data penjualan dan penggunaan. Data ini membantu memprediksi kebutuhan stok berdasarkan pola permintaan pada pasien. Dan yang ketiga, melakukan defekta sesuai kebutuhan. Defekta berarti mencatat jumlah kebutuhan obat untuk mengisi ulang stok berdasarkan laporan stok minimum atau buffer stok. Yang terakhir, kita dapat memonitoring obat yang mendekati masa kadaluarsa atau near expired. Stok yang mendekati ED harus segera diprioritaskan untuk terjual atau dapat dikembalikan ke distributor jika memungkinkan. Tantangan yang kedua adalah apa saja tantangan terbesar dalam pengelolaan apotik dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, melakukan stock of name secara rutin. Stock of name minimal sebulan sekali membantu untuk mencatatkan stok sistem dan fisik, serta mendeteksi obat hilang atau rusak. Yang kedua, mencatat semua pembelian secara akurat. Input pembelian harus dilakukan tepat waktu dan detail, termasuk jumlah, tanggal, dan tanggal ED. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan apotik. Membersihkan lantai dan rak obat secara berkala, menciptakan suasana nyaman bagi pasien dan mencegah kontaminasi. Yang keempat, membangun kerjasama yang baik antar karyawan, komunikasi yang baik, saling menghargai, dan berbagi tanggung jawab akan meningkatkan efisien dan semangat kerja tim. Tantangan yang ketiga, bagaimana proses pengadaan obat dilakukan secara efektif di apotek. Yang pertama, identifikasi kebutuhan obat, lakukan evaluasi berkala berdasarkan data penjualan, jenis penyakit yang sering muncul, dan stok minimum. Yang kedua, memilih supplier terpercaya. Supplier harus memiliki izin resmi, kualitas produk terjamin, dan pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, melakukan pemesanan obat sesuai kebutuhan. Gunakan sistem pembelian yang terdokumentasi dengan PO (Purchase Order) untuk menghindari kesalahan. Yang keempat, pemeriksaan barang yang datang. Pemeriksa kesesuaian jumlah, kemasan, tanggal ED, dan kondisi obat sebelum disimpan atau dipajang. Tantangan yang keempat adalah bagaimana cara memastikan obat yang dijual masih dalam masa kadaluarsa. Yang pertama, periksa tanggal kadaluarsa saat penerimaan barang, yaitu semua barang yang diterima harus diperiksa dan dicatat tanggal ED-nya. Yang kedua, monitoring stok yang mendekati kadaluarsa, yaitu near edit. Sistem atau catatan manual harus menunjukkan stok mana yang perlu diprioritaskan penjualannya. Menerapkan sistem FIFO dan FIFO. FIFO first in first out, yaitu barang yang lebih dulu masuk harus lebih dulu dijual. FIFO first expired first out, yaitu barang yang lebih dulu expired harus lebih dulu dijual walaupun masuknya belakangan. Dan yang kelima, apa saja layanan tambahan yang dapat diberikan apotek selain menjual obat? Yang pertama, konsultasi farmasi, yaitu pasien bisa bertanya seputar cara minum obat, interaksi obat, efek samping obat, penggunaan obat OTC. Yang kedua, pemantauan kesehatan rutin, yaitu memeriksa tekanan darah, gula darah, kadar kolesterol, dan lainnya. Yang ketiga, pengiriman obat ke dalam rumah atau home delivery, yaitu layanan ini memudahkan pasien lansia, pasien kronis, atau yang tinggal jauh. Yang selanjutnya, edukasi kesehatan, yaitu bisa berupa poster, leaflet, seminar mini, atau penyuluhan mengenai pola hidup sehat,
dan penggunaan obat yang benar. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu presentasi ini diakhiri dengan menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam mengelola gejolak dan ancaman perekonomian. Agar efektif dalam manajemen risiko, organisasi harus secara proaktif mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko melalui strategi seperti diversifikasi, lindungi, nilai, dan asuransi. Dengan membangun budaya risiko yang positif, komunikasi yang jelas, dan kolaborasi lintas disiplin.